Baru-baru ini kita mendengar begitu ramai diperbincangkan mengenai video mesum yang dibuat oleh seorang perempuan mengenakan kebaya merah. Dan juga si laki-laki mengenakan handuk putih yang katanya mereka melakukan kegiatan tersebut di sebuah hotel di Surabaya. Saking ramainya diperbincangkan, hal ini menjadi sangat viral di seluruh sosial media yang ada. Nah, kita tahu bahwa hal seperti ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi, ketentuan Undang-Undang ITE, bahkan secara moral juga demikian. Tetapi kali ini sangat spesial, kita akan membahasnya dari segi yang lain, yaitu dari kacamata komunikasi dan juga psikologi. Hadir di studio kita Mikas Unggul, Mbak Putri Langka. Beliau adalah halo Mbak. Beliau adalah seorang dosen psikologi dan juga kepala Biro Humas dan Ventura dari Universitas Pancasila. Betul ya Mbak ya? Betul Mbak Dea. Apa kabarnya? Kabar baik Mbak Dea. Bagus sekali, alhamdulillah. Sehat. Langsung aja Mbak, terhadap topik yang sedang ramai ini diperbincangkan begitu ya. Menurut Mbak, apakah ini sebetulnya bentuk pengalihan isu? Isu yang mana yang dialihkan ya gitu kan pertanyaannya gitu. Apakah mungkin mengenai resesi global atau kasus hukum yang sedang berjalan ya gitu. Ya kalau misalnya pun pengalihan isu memang mau seberapa lama sih dialihkan kan gitu. Tetapi menurut saya sih terlepas dari itu pengalihan atau bukan gitu ya. Saya rasa segala sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini gitu ya, itu sangat mudah untuk ditangkap, kemudian juga viral beritanya, dan biasanya akan jadi pembahasan cukup lama ya, dalam hitungan minggu mungkin gitu kan, atau bulan tuh pasti masih akan ada beritanya seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Putri ini adalah karena memang objeknya seru untuk dibahas gitu Mbak? Ya siapa sih yang nggak seru kalau misalnya ngebahas tentang seks gitu ya gitu. Kita kan mau ngomong seperti itu kan sebetulnya gitu. Karena kalau misalnya tadi Mbak Dea ngomong video mesum gitu kan, itu kan pasti identik dengan segala sesuatu yang bau seksualitas biasanya. Iya. Dan memang menarik gitu ya Mbak jadinya ya. Ya semua orang kayaknya selalu ingin tahu tentang itu kan gitu. Nah, di dalam video tersebut kemudian ramai dia berbincangkan mengenai faktanya dia mengenakan kebaya merah begitu. Menurut Mbak ini apakah memang ini sengaja konten yang dia create begitu ya agar menarik perhatian atau bagaimana? Kalau dari segi warna ya, kita ngomong warna dulu deh. Merah itu kan memang selalu identik dengan seks gitu ya. Gitu. Jadi merahnya sendiri sudah eye catchy gitu kan gitu. Nah, kebetulan yang merah adalah kebaya. Jadi kan sebetulnya yang merahnya tuh bisa apa aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat penggunaan kata merahnya itu yang sebetulnya lebih mengundang untuk kemudian orang-orang jadi pengen tahu ini apa sih gitu kan gitu. Kalau misalnya kebayanya sih ya mungkin itu lebih kayak props itu yang mereka gunakan gitu ya, yang ada seperti itu yang digunakan. Kenapa harus itu? Nah, kita belum tahu ya motifnya apa. Bisa jadi karena jalan ceritanya gitu kan gitu. Bisa jadi mungkin itu yang ada gitu kan. Jadi itu masih bisa macam-macam sih. Saya sempat lihat beberapa pemberitaan ya nih Mbak. Terus melihat mereka itu kan juga mengenakan semacam apa ya, topeng gitu ya. Kenapa tuh kira-kira lebih catchy si kebaya merah dibandingkan si topeng gitu? Satu soal warna ya gitu kan gitu. Soal warna itu kan memang merah itu identik dengan seksual gitu ya gitu. Jadi akan lebih mudah diidentikan seperti itu atau diasosiasikan dengan seks gitu ya, daripada mungkin kan kita lihat topengnya kan warnanya beda ya gitu kan gitu. Nah, jadi yang diangkat akhirnya itu merah biasanya kayak cabe hot gitu mungkin ya. Ya kan warna merah tuh memang untuk ini ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita di psikologi ya, merah itu tidak digunakan untuk sesi-sesi konseling biasanya, gitu, karena itu warna yang terlalu bisa menstimulasi banyak hal gitu kan gitu. Nah, jadi biasanya kita gunakan di rumah sakit pun juga begitu kan, biasanya yang digunakan adalah warna-warna kalem yang kayak gitu. Jadi memang begitu ya Mbak ya, secara psikologi ada penempatan warna memang. Betul, jadi memang digunakan untuk memprovok ya sebetulnya gitu kan gitu. Iya.
Ketika kita ingin menonjolkan sesuatu, ketika kita ingin bicara tentang seks, biasanya yang tonjolin adalah warna merah. Oke. Waduh, senang nih kita dapat pengetahuan baru mengenai warna secara psikologi. Kalau sekarang kita bicara mengenai kebayanya, Mbak, saya sempat membaca beberapa komentar gitu ya. Waduh, ini kemudian mendeskreditkan dong ya suatu kebaya. Ini kan heritage-nya Indonesia gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan video ini, kalau menurut Mbak bagaimana? Mungkin kita perlu lihat motifnya apa gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat motif utama di sini adalah uang ya. Jadi kan memang diperjualbelikan videonya. Jadi saya rasa dengan motif seperti itu mungkin pelakunya sendiri itu tidak sampai terpikir untuk mendiskreditkan atau apa gitu ya. Tetapi ya itu tadi lebih kita lihat mungkin alur ceritanya kah, mungkin yang ada hanya itu misalnya yang bisa dikenakan gitu. Jadi rasanya kalau sampai terlalu jauh ke situ sih tidak gitu. Karena sebetulnya bisa pakai apa aja gitu kan gitu. Kita nggak pernah ngebahas kalau dia pakai kaos misalnya gitu kan, atau dia pakai baju lain gitu. Kenapa tiba-tiba ini harus dibahas seperti itu? Jadi tidak terkait gitu ya kira-kira. Nah, di beberapa berita nih Mbak, kita lihat cuplikan beritanya, banyak yang menyatakan bahwa ada gangguan kejiwaan ternyata dari si pelaku perempuannya yang mengenakan kebaya merah ini. Nah, kalau menurut Mbak sendiri bagaimana? Mengenai kalau kita bicara diagnosis psikologis gitu ya, itu kan memang harus melalui pemeriksaan yang cukup panjang ya rangkaiannya. Sorry ya. Untuk memastikan bahwa memang ada gangguan psikologis seperti itu. Jadi kalau misalnya itu baru dari pengakuan pelakunya aja, itu mungkin masih harus dipending tuh untuk keluar sebetulnya. Tapi hasil pemeriksaan yang lebih objektif itu yang memang mungkin harus yang harus menjadi pertimbangan. Walaupun mungkin ditemukan katanya ada kartu kuning bahwa dia adalah pasien di RSJ tertentu gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi concern buat kita sebetulnya. Gitu. Salah satu concern yang sebetulnya terlintas adalah ketika memang dia adalah katakanlah masih pasien atau mantan pasien adalah kalau dia memang pernah membutuhkan bantuan psikologis gitu kan dalam hal ada diagnosis yang lebih serius daripada itu, artinya kan mungkin memang orang ini kesulitan ya untuk membuat judgement sosial gitu kan, untuk membuat pertimbangan, untuk bisa bikin decision making yang tepat gitu. Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh kepolisian sekarang memang terbukti, nah jadi kita perlu melihat apakah dia sebenarnya pelaku atau dia sebenarnya korban. Iya kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan dia memiliki 31 kepribadian yang berbeda gitu ya, Mbak. Tadi Mbak katakan harusnya tidak bisa sesingkat itu ya menjudgment seseorang untuk kemudian dikatakan punya kepribadian ganda. Normalnya Mbak, saya pengen tahu gitu ya secara ilmu psikologi itu bagaimana, berapa lama prosesnya kita bisa tahu dan kemudian mendiagnose gitu seseorang menderita gangguan jiwa tertentu? Kan kalau misalnya gini, kalau misalnya memang punya kepribadian ganda, biasanya justru mereka yang punya itu tidak paham kalau mereka punya itu, ya kan? Jadi memang perlu pemeriksaan dari ahlinya. Nah, kita juga bahkan nggak tahu kapan kepribadian itu muncul, ya kan? Jadi maksudnya kita memang membutuhkan serangkaian proses pemeriksaan gitu ya, sampai kemudian kita bisa menemukan bahwa ini memang dua kepribadian yang berbeda, gitu. Itu pun kita perlu melihat track record riwayatnya dan segala macam ya, makanya kita bilang pasti butuh pemeriksaan yang panjang gitu ya, nggak cuma sekedar pengakuan atau nggak cuma tiba-tiba kita bilang oh itu split personality kayak gitu. Nah jadi dengan rangkaian tertentu kita bisa menemukan, tapi saya rasa menemukan 2-3 kepribadian itu sangat butuh waktu, apalagi 31 ya gitu. Ya kan ada buku-buku yang bercerita tentang orang-orang yang punya kepribadian ganda, apakah itu 16, apakah itu 30 dan segala macam. Itu butuh panjang sekali prosesnya, bisa bertahun-tahun untuk kita bisa menemukan keseluruhannya ya gitu. Dan itu memastikan bahwa oh ini udah atau ada yang muncul lagi gitu kan gitu. Itu pun kita harus prosesnya panjang sekali begitu. Betul. Tadi menarik Mbak ketika dikatakan kalau dia memiliki gangguan jiwa dan kita tahu gitu ya. Jadi dia ini sebetulnya korban yang katakan dipaksa gitu ya atau dimanipulasi, right?
Atau memang dia punya intention gitu ya, menjadi pelaku melakukan sebuah kejahatan gitu ya. Iya. Jadi memang harus ada pemeriksaan dalam arti apakah orang ini sebenarnya bisa membuat pertimbangan yang sesuai dengan realitas yang ada, seperti itu ya gitu. Kalau dari segi, nah kan kita nggak tahu ya, ini kan motivasinya pertama adalah uang. Nah apakah dia juga part of itu, dalam arti dia juga mendesain, dia juga mendapatkan keuntungannya, dia juga menikmati dan segala macam ya mungkin dia memang capable of untuk merencanakan itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata sama sekali dia tidak mendapatkan itu gitu ya, nah kan kita perlu lihat bahwa dia terlibat di situ tuh karena apa? Apakah karena kesadarannya sendiri atau karena ada manipulasi tertentu yang dilakukan gitu kan gitu. Tapi sih yang jadi concern saya adalah sebetulnya kalau memang ada tendensi bahwa dia adalah pasien gitu ya, bahwa dia punya kartu yang menandakan bahwa dia membutuhkan bantuan, nah seharusnya dia juga diletakkan kemungkinannya sebagai korban, tidak hanya sebagai pelaku. Betul. Nanti kaitannya karena dengan ini Mbak, biasanya ketika nanti misalnya kasus ini berlanjut kemudian ke persidangan, dapatkah ini menjadi semacam alasan pemaaf gitu ya, karena dia adalah pasien begitu dan kemudian ya dia tidak bisa dijerat hukum karena kebetulan dia memang mengalami kondisi tertentu, katakan gangguan jiwa demikian. Ya, makanya kita perlu lihat nanti hasil diagnosisnya apa. Itu yang menentukan, karena nggak semua gangguan juga yang kemudian kita bilang bahwa dia tidak bisa membuat pertimbangan gitu ya gitu. Beberapa orang dengan kondisi psikologis tertentu dia masih bisa buat pertimbangan, dia masih sadar betul gitu kan apa yang dia lakukan. Tetapi kita juga lihat bahwa kalau misalnya katakanlah ada kepribadian ganda itu gitu ya, maka pada saat kondisi tersebut muncul ya mungkin dia memang dalam keadaan dia tidak bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik seperti itu. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan juga ya buat pengadilan gitu kan. Minimal apakah hukumannya sama dengan orang yang sadar penuh gitu ya, atau memang ada hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Yang pasti sih sebetulnya kita juga perlu melihat bahwa dia nggak cuma sendirian loh di sini, kan. Untuk melakukan itu kan perlu berdua ya gitu minimal gitu. Jadi kenapa yang dibahas harus selalu yang aspek perempuannya gitu. Iya, sepakat sekali saya. Dalam hal ini Mbak, bahkan kalau kita melihat pemberitaan gitu ya, kan ada tercapture beberapa angle katakan demikian. Saya juga merasa sepertinya nggak berdua aja tuh, pasti ada pihak lain yang melakukan perekaman. Kita nggak tahu ya seberapa canggih mereka bisa melakukan atau men-setting itu, karena kan sejauh ini baru 2 yang terekspos baru 2. Bisa jadi mungkin pengaturan kameranya, kemudian editing yang mereka lakukan, bisa jadi ada orang ketiga yang mungkin juga nggak terungkap gitu. Tapi apapun itu, siapapun yang terlibat di situ dan tahu gitu ya, sebetulnya mereka menyumbang kesalahan juga berarti kan ya. Itu dia. Cuman yang terekspos sepertinya lebih kebaya merah gitu ya. Betul gitu, dan identik yang pakai pasti perempuan dong. Betul, kan gitu. Iya. Nah sebetulnya Mbak, kalau sudah melihat tadi ya pemberitaan yang ada, kemudian lebih condong kemana sih Mbak sebetulnya? Apakah betul ada kepribadian yang membuat orang itu jadi semacam ingin merekam dirinya sendiri gitu ya? Atau memang semata-mata ya ini sih mencari penghasilan gitu? Kalau kasus ini mungkin jelas motivasinya adalah uang gitu. Tetapi kita tahu ada beberapa kasus yang orang punya kebutuhan untuk merekam dirinya sendiri ya gitu. Ya kalau kita bicara seks itu kan sekarang fungsinya banyak ya. Kita nggak cuma ngomong masalah reproduksi gitu. Beberapa orang membawa seks pada ranah rekreasi, ya kan? Nah sehingga mungkin dia butuh itu gitu ya untuk dirinya sendiri ya, untuk menghiburannya dirinya sendiri gitu dan segala macam. Yang sebenarnya kalau dalam ranah privat, saya nggak merasa ada yang salah sih dengan itu. Aman-aman aja ya. Boleh-boleh aja karena itu preferensi gitu ya. Sekarang gitu. Orang punya preferensi seksnya masing-masing. Jadi selama itu di ranah privat, supposed to be nggak apa-apa gitu. Tapi kita perlu kehati-hatian yang sangat tentunya, karena apapun yang terekam secara digital itu kan akan selalu punya resiko untuk bocor gitu ya.
Nah, pada saat itu terjadi, sudah siap belum gitu dengan konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Ya. Satu hal lagi nih Mbak yang menarik juga, akhirnya menjadi viral gitu ya, pembicaraan semua orang, bahkan sudah tidak tersaring lagi gitu. Apakah ini anak di bawah umur begitu ya, akhirnya jadi terekspos juga dengan pemberitaan semacam ini. Nah, gimana ya cara kemudian kita sebagai mungkin orang tua gitu ya bisa memfilter hal-hal seperti ini karena dampaknya luas sekali gitu kan di masyarakat. Ya. Sebetulnya kalau saya bisa bilang edukasi seksual di masyarakat kita kurang banget ya, gitu. Jadi selalu ketika ada permasalahan ini pembahasannya itu kemana-mana, gitu. Sampai fokusnya tuh lupa sebenarnya ini masalahnya apa sih gitu kan gitu. Ini kan masalah ada orang yang membuat pornografi itu ya dalam bentuk video gitu kan, kemudian diperjualbelikan. Ya udah sebetulnya inti permasalahan adalah itu. Ya kan? Tapi yang kita bahas kemudian kebaya merahnya lah, lokasinya lah. Kalau misalnya orangnya sendiri itu memang bisa siapa saja. Nah makanya ini yang perlu kehati-hatian ya. Apalagi kita sebagai orang tua misalnya ya, dan kita punya anak, apalagi generasi Z sekarang kan hidupnya di dunia digital ya Mbak ya. Gitu. Dan banyak kasus nih ya, banyak kasus foto-foto mereka gitu ya ketika mereka pacaran. Mereka mau difoto bareng-bareng gitu ya, yang harusnya buat konsumsi privat, tapi terus tiba-tiba ketika putus disebar gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang harus mungkin kita edukasi ya ke remaja-remaja kita gitu ya, supaya mereka sangat waspada terhadap ini, nggak terlalu permisif gitu ya, dengan permintaan pacarnya misalnya gitu gitu. Atau hal-hal yang seperti itu nggak juga terlalu berani mengekspos dirinya gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau foto kita sudah masuk ke dalam sistem digital gitu kan, siapa yang menggunakan kan kita nggak pernah tahu. Penting sekali jadi ya Mbak ya, kita edukasi terus nih anak-anak bahayanya seperti apa begitu ya. Termasuk praktek-praktek manipulasi ya. Itu gitu. Dia. Kan mungkin ada yang pengen jadi model atau apa gitu kan, kalau agensinya ternyata nggak benar, mereka justru terekspos. Kita juga pernah mendengar ya ada kasus semacam itu juga ya, dan itu memang terjadi gitu ya. Nah, mungkin gini Mbak, kalau dari segi hukum ya, belum lama ini kan juga sebetulnya ada kasus yang serupa lah, objeknya sama kira-kira demikian. Tetapi pelakunya kebetulan seorang public figure gitu, dan kemudian penanganannya agak berbeda nih Mbak gitu ya. Di kasus tersebut tidak seperti yang sekarang, tiba-tiba penegak hukum mencari, kemudian mentersangkakan yang bersangkutan gitu. Kita jelas ya melihat ada treatment yang berbeda gitu kalau secara hukum. Sedangkan kalau dari sisi psikologi apa ada yang berbeda? Mungkin prosesnya agak berbeda karena motif dibaliknya juga berbeda ya. Kita yang satu katakanlah memang komersil gitu ya. Yang satu yang tadi saya bilang jangan-jangan itu adalah konsumsi pribadi yang kemudian keluar kayak gitu. Kalau dari sisi psikologis, apapun yang terkait dengan topik seksualitas itu mudah banget pasti dibeli menarik, orang gitu kan, pasti menarik buat dibahas gitu kan gitu. Siapapun orangnya, tetapi isu tentang itu bahkan kadang-kadang isunya nggak begitu aja bisa ditarik ke situ kan gitu. Nggak bisa disalahkan karena buat saya ya seks itu kan kebutuhan dasar manusia ya gitu. Jadi kalau misalnya orang tertarik sama itu ya boleh-boleh aja gitu. Nah jadi kalau misalnya perlakuan yang berbeda, saya rasa sih lebih karena kasusnya memang berbeda sebetulnya gitu. Treatment yang berbeda ya itu kan pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan itu gitu ya. Betul. Kita juga sebetulnya melihatnya gini, ketika yang public figure itu katakan demikian memang polisi melihatnya sepertinya tidak ada unsur motif mencari uang gitu ya. Mereka merekam dirinya kemudian ya tersebar aja tanpa sengaja. Sedangkan kalau yang di sini memang sudah ada beberapa pembuktian ya menyatakan katanya ini treatment pesanan orang gitu ya. Bahkan mereka tidak pertama kali ya membuat video seperti ini katanya. Kalau kita baca di media kan sudah beberapa kali gitu ya gitu. Jadi maksud saya juga ini kadang-kadang kita kehilangan fokus pembahasannya ada di mana. Kita memblurkan masalah public figure, masalah bukan, masalah treatment hukumnya, kemudian masalah seksualitasnya. Akhirnya kan kita jadi blur menempatkan masing-masing di poin-poin pentingnya gitu. Sempat dikatakan bahwa perbuatan pelaku ini berkaitan dengan actus homini, perilaku kehewanan katanya begitu.
Dan bagaimana tuh pandangan Mbak secara psikologi? Mungkin dalam artian primitif ya. Tapi kan memang itu dorongan dasar kita sebagai manusia ya. Manusia itu punya dua dorongan, yaitu dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati. Sih. Ya kan? Kita punya dorongan dalam ranah seksualitas, juga dalam ranah agresivitas. Nah, jadi dalam dua area itu pasti beritanya banyak yang cari. Ya kan? Semua berita yang menyangkut seks, semua berita yang menyangkut agresivitas itu sangat mudah kita terima sebetulnya. Karena secara basic kita punya kebutuhan itu. Jadi linknya barangkali ya semuanya dari bukan siapanya, bukan di mana dan bagaimananya, bukan event si kebaya itu, tetapi memang semua pemberitaan yang related to our own desire gitu ya Mbak ya. Yang berangkat dari, yang perlu disadari adalah ya kalau kebutuhan seksnya sih saya rasa wajar ya. Maksudnya semua orang punya kebutuhan itu, semua orang punya minat terhadap itu. Nggak punya minat malah jadi suatu gangguan nanti. Itu dia. Gitu. Tetapi bagaimana mempresentasikan, gitu kan, seksualitasnya yang sering sekali jadi masalah. Aduh, Mbak Putri, ini banyak pendapat masyarakat nih yang membahas soal hal ini. Kita lihat ya. Sekarang zamannya HP ya, anak kecil kan nggak tahu, lagi pas buka ada gambar itu ya. Kalau menurut ibu mah nggak pantas ditayangkan. Kalau pengen mau begitu ya tertutup aja, jangan di video gitu. Harusnya kita untuk mendapatkan income itu nggak dengan cara kayak gitu loh gitu. Masih banyak cara untuk mendapatkan income gitu kan, nggak dengan menjatuhkan harga diri seorang perempuan gitu kan. Kita bisa dengan cara berjualan atau berbisnis gitu kan, bisa jadi influencer, bisa jadi pegawai kantoran, masih banyak cara untuk mendapatkan income itu tanpa harus menjerumuskan diri kita ini ke jalur hukum gitu loh, atau terjerat hukum kayak gitu. Nah Mbak, katanya menjatuhkan harga diri perempuan katanya. Gimana tuh Mbak? Ya menurut saya sih semua orang sah dengan pendapatnya masing-masing ya gitu. Tapi sekali lagi mungkin kita mulai perlu melihat dari segi yang sangat objektif gitu ya gitu. Bahwa kesalahan ini ada dua orang minimal di dalamnya gitu ya. Kalau dibilang merusak martabat perempuan gitu ya, bukankah ini juga merusak martabat laki-laki? Ya kan, dengan katanya harus menjaga dan segala macam, toh ternyata juga tidak dilakukan. Jadi sebetulnya ini bukan masalah laki-laki atau perempuan ya, tapi masalah bagaimana kita bisa mendorong masyarakat kita untuk ya sama-sama saling menjaga seperti itu. Karena di balik ini semua masih ada lagi yang berperan, yaitu yang beli. Iya dong, betul sekali. Gitu. Dia juga mungkin nggak akan bikin beberapa episode gitu ya, kalau nggak ada konsumen ya kan. Jadi memutus lingkaran ini sangat panjang jalannya. Karena yang kita bicarakan adalah dari segi bisnis, adalah alur distribusinya dong. Gitu. Semakin banyak yang penasaran, terus ada yang pengen beli, ya dia akan terus produksi. Aduh, luar biasa. Thank you banget sudah sharing banyak sama kita. Barangkali ada pesan-pesan Mbak buat penonton di sana. Kira-kira apa nih untuk kemudian kita bisa memfilter ya pemberitaan seperti ini dan tidak terjadi lagi lah mudah-mudahan ke depan. Ya, saya rasa mungkin pesannya adalah masyarakat mulai perlu terbuka dengan edukasi seksualitas yang benar ya, gitu. Bukan tentang apa yang benar atau yang salah gitu, tetapi memang edukasi seksualitas yang dibutuhkan dari segala tingkatan usia, gitu. Apakah itu dari anak sekolah, anak kuliah, orang kerja sekalipun gitu ya. Mulai menganggap seksualitas itu bukan hal yang tabu selama kita diskusikan dalam ranah-ranah ilmiah, gitu kan. Kenapa? Karena dengan informasi yang lengkap, orang juga bisa bikin pertimbangan yang lebih matang, ya kan, daripada hanya sekedar mitos atau sekedar larangan. Apalagi remaja ya, dilarang kan malah kayaknya itu kode buat dilanggar kan gitu. Malah pengen taunya. Betul gitu. Gitu. Nah, jadi sebaiknya melengkapi informasi itu dari sumber yang tepat, itu jauh lebih membantu generasi kita nantinya ya, untuk waspada terhadap semua bentuk kejahatan seperti ini misalnya. Setuju sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri Langka sudah share di program Mekas Unggul. Jangan kapok untuk datang lagi ya. Pasti.
Mikester, seru sekali kan obrolan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Mikes hari ini. Sampai jumpa lagi di Mikes selanjutnya, yang pasti topiknya tidak akan kalah menarik lagi. Sampai jumpa.